Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, salah satu perbedaan antara pemimpin-pemimpin di zaman sahabat dengan pemimpin setelahnya, itu calon yang baru biasanya merasa lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Salah satu ya. Sayyidina Umar itu ketika menggantikan Sayyidina Abu Bakar, itu beliau berkomentar, sungguh engkau telah mempersulit orang setelahmu atau pemimpin setelahmu. Ya apa Pak wong sebelum meninggal nih, sebelum wafat Sayyidina Abu Bakar itu pesan hartanya dihitung. Kalau ada harta yang lebih, jadi misalnya kalau sekarang ada apa LHKPN gitu, itu dihitung kan awalnya gitu, kemudian selesai nanti dihitung, selesai menjabat dihitung, itu lebihnya disuruh mengembalikan ke negara. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Sayyidina Umar berkomentar, sungguh engkau telah mempersulit atau menyulitkan pemimpin setelahmu. Sayyidina Utsman juga demikian. Ketika melihat kepemimpinan Sayyidina Umar, beliau juga berkomentar begitu. Sungguh engkau telah mempersulit orang-orang setelahmu. Tetapi kalau sekarang itu, kalau yang dilawan petahana, ya, itu pasti menjelek-jelekan, merasa lebih, itu hampir bisa dipastikan. Kecuali sudah 2 periode kemudian pejabat yang pertama sudah selesai, sudah 2 periode, itu baru biasanya komentarnya bagus-bagus. Tapi kalau masih petahana, itu komentarnya yang jelek-jelek. Nah yang sulit kan begini, awalnya wakilnya kemudian maju lagi, wakil juga maju. Nah ini repot ini. Wakil mau komentar jelek itu, dia ada di situ, repot gitu. Nah, Indonesia ini luar biasa. Berapa Pak jumlah penduduknya Pak? 200 sekian juta. Zamannya Roma Irama waktu ngarang lagu 135 juta penduduk Indonesia tahun pinten Pak? 70-an. Masya Allah, sekarang sudah 200. Jadi kalau yang dipakai patokan itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan begini, walaupun hanya seekor keledai yang terperosok di jalan pemerintahan, kalau sekarang itu ada jalan provinsi, ada jalan nasional, dan lain-lain, itu kan berarti tanggung jawab masing-masing. Walaupun ada satu keledai saja yang sampai terperosok di jalan, maka saya merasa bertanggung jawab atas itu. Apalagi yang kecelakaan ini orang, ya. Apalagi yang meninggal ini orang. Jadi kalau yang dibuat acuan Sayyidina Umar, ini dipastikan tidak ada orang yang berani memimpin Indonesia Pak. Tidak ada yang berani. Karena bertanggung jawab atas seluruh rakyatnya. Bayangkan kemarin saya melihat podcastnya Koh Kristianto ya. Itu beliau membawa 2 orang mu'alaf dari pedalaman Halmahera Pak. Perjalanannya dari Maluku itu naik perahu naik kapal itu sekitar 8 jam. Kemudian perjalanan darat menggunakan sepeda motor atau mobil, sepeda motor mungkin itu 6 jam.
Kemudian perjalanan kaki, jalan kaki, itu ditempuh 8 hari. Masya Allah. 8 hari. Baru bisa menemui suku pedalaman itu. Jadi memang benar-benar terisolasi di dalam hutan itu, Pak. Dan mereka masih sangat primitif. Kalau jenengan lihat orang-orang Papua begitu, Papua, mereka masih lebih primitif daripada orang-orang Papua. Sehingga bawahannya itu hanya dikasih serat kayu itu ya. Serat kayu yang dipukul-pukul supaya lemes terus dibuat pakaian. Atasnya nggak ada yang ditutupi. Atasnya nggak ada. Nah itu menjadi tanggung jawab pemimpin, Pak. Sehingga sekali lagi kalau itu yang dibuat patokan Sayyidina Umar, tidak akan ada yang berani. Orang mencalonkan diri menjadi presiden di Indonesia itu. Orangnya banyak. Bagaimana nanti kalau ditanya Allah di akhirat. Tetapi Alhamdulillah masih ada orang yang berani. Sehingga kita masih punya pemimpin. Baik para bapak, ibu dan jamaah sekalian, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas pertempuran keempat melawan Persia yang disebut Perang Nopo kalau begini, Pak. Ada yang masih ingat? Perang Buaib. Perang Buaib. Karena memang terjadi di wilayah Buaib. Nah, pada perang ini pasukan muslimin benar-benar membawa kekalahan kepada mereka sebagai balasan atas kekalahan pasukan muslimin di perang sebelumnya. Jadi panglima-panglima pasukan muslimin ini telah bertekad untuk berperang sampai syahid, sehingga mereka saling berpesan kepada anak buahnya, kepada temannya, jika aku gugur, maka segera gantikan aku. Angkat tinggi-tinggi bendera perang. Sebab sekali lagi bendera perang ini sangat berpengaruh pada pasukan. Kalau bendera perang ini sampai jatuh, maka pasukannya melihat, bendera perangnya jatuh, berarti panglimanya sudah jatuh, maka akan melemah. Angkat tinggi-tinggi bendera itu. Jangan patah semangat, walaupun yang tersisa hanya beberapa. Walau di depan kalian itu hanya beberapa orang, yang lainnya misalnya sudah gugur, maka jangan patah semangat. Masya Allah, ini pamitan untuk mati. Nah, di antara strategi yang digunakan oleh Al-Musanna bin Haris adalah memisahkan panglima Persia yang bernama Mahran dari pasukannya supaya tidak ada yang melindungi. Supaya tidak ada yang melindungi. Maka pasukan muslimin kemudian berusaha menghalau pasukan Persia supaya Mahran ini terpisah dengan pasukannya. Maka kesempatan ini dipakai oleh Al-Musanna bin Haris sebaik-baiknya. Dia kemudian berhadapan dengan Mahran. Maka dalam sekejap keduanya sudah saling menyerang. Debu-debu pun berterbangan menyelimuti kedua orang ini, dan hitungan menit terdengarlah suara gedebruk dan suara jeritan dan suara rintihan. Maka setelah itu terlihatlah panglima Persia itu sudah roboh bersimbah darah. Maka gema takbir pun menggema, Bang. Allahu Akbar, saling bersautan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kondisi perang zaman dulu, Pak. Kalau sekarang orangnya jauh, Pak, kena langsung, enggak berhadapan langsung. Ini menimbulkan dampak psikologis kalau berhadapan langsung. Sekarang siapa yang berani langsung itu, Pak, perang berhadapan-hadapan. Nah, para jamaah sekalian, melihat panglimanya roboh, perlawanan pasukan Persia sudah mulai melemah. Hati mereka sudah mulai ciut dengan rasa takut. Maka melihat itu, semangat tempur pasukan muslimin semakin meningkat, semakin besar.
Mereka kemudian menyerang jantung pertahanan pasukan Persia. Maka dalam hitungan menit, pasukan muslimin berhasil memporak-porandakan barisan musuh yang jumlahnya ratusan ribu. Pasukan muslimin jumlahnya ratusan ribu, pasukan muslimin hanya puluhan ribu. Maka tidak ada pilihan lagi bagi tentara Persia yang memang takut mati kecuali mencari jalan untuk melarikan diri. Tidak ada lain, mencari jalan untuk melarikan diri. Nah, ketika ribuan pasukan ini sudah mulai menyeberang jembatan. Jadi kemarin kan yang menyeberang kan pasukan Persia, yang menyeberang ke arah pasukan muslimin. Al-Musanna kemudian memerintahkan pasukan untuk merobohkan jembatan. Sehingga pasukan Persia yang berada di atas jembatan itu jatuh lalu terbawa oleh arus sungai Efrat yang memang arusnya deras, bercerai-berai, terhanyut oleh derasnya sungai Efrat. Lalu dengan kuda-kudanya pasukan muslimin berusaha mengejar mereka yang lari itu, sehingga di antara mereka kemudian ada yang sampai terinjak-injak kudanya, kemudian menemui ajalnya. Jadi inilah perang yang disebut dengan perang Buaib, yang mampu menimpakan kekalahan di pihak Persia dengan korban sekitar 100.000 pasukan di pihak Persia. Masya Allah. Gelora Tambak Sari itu pinten, Pak? Kapasitasnya, ada yang tahu? 40-an nggih, 40-an ribu. Nah, ini orang 100.000 loh, Pak. Kalau GBK pinten? 70-an nggih, 78 berapa? 70-an ribu. Jadi kira-kira orang se-GBK itu meninggal. Nah, akhirnya kemudian setelah selesai perang, ini jenazah ini mau diapakan? Tumpuan jenazah sedemikian banyak. Kalau sekarang sudah ada eskavator, Pak. Mungkin dikeruk eskavator langsung digelundungno, tumpuki beres. Belum ada dulu. Lalu apa mau manggil pasukan Persia sudah lari itu, ini ambil koncomu, jukun dewe-dewe, masa gitu, tidak mungkin. Sehingga saking bingungnya namanya Musanna ini, Al-Musanna bin Haris ini, setiap ada orang yang datang, anak buahnya datang itu mengatakan, beritahu aku apa pendapatmu untuk ini, bagaimana cara nguburnya ini. Masya Allah. Tapi tidak diceritakan bagaimana nguburnya itu, apa ditinggal atau seperti apa itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemenangan ini membuat pasukan muslimin semakin percaya diri menghadapi peperangan-peperangan setelah itu. Sehingga Al-Musanna mengatakan, demi Allah, 100 orang non-Arab di masa jahiliyah itu lebih kuat dibanding 1.000 orang Arab. Jadi kalau peperangan masa jahiliyah, orang Arab ini terutama Mekah, Madinah, itu ketika harus melawan orang-orang non-Arab, mereka sudah merasa ciut sebelum perang. Jadi kata Al-Musanna, 100 orang Arab, 100 non-Arab itu lebih kuat dibanding dengan 1.000 orang Arab di masa jahiliyah. Tetapi saat ini 100 orang Arab lebih kuat dibanding dengan 1.000 orang non-Arab. Itu bentuk daripada kepercayaan diri. Oleh sebab itu kalian jangan silau dengan kemewahan mereka, jumlah mereka, dan kekuatan mereka. Masya Allah. Nah, ada sesuatu yang disesali oleh Al-Musanna ini, Pak, yaitu memotong jembatan tadi. Ini betul-betul disesali oleh Al-Musanna, memotong jembatan.
Sebab ketika seseorang itu mau lari terdesak, jembatannya sudah tidak ada, itu kan pasti dia akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk melawan. Orang terdesak, Pak. Dan ini membahayakan. Misalnya, jenengan ngejar maling, ngejar pencuri. Pencuri itu merasa bahwa dia sudah tidak akan terselamatkan karena sudah terpojok. Di sini ada orang, di sini ada orang, sementara di sini jalan buntu. Sementara yang ngejar itu bawa batu. Maka untuk menyelamatkan diri, atau minimal sebelum saya mati, saya harus bisa membunuh di antara mereka. Ini membahayakan. Itu yang disesali oleh Al-Musanna bin Haris. Tetapi luar biasanya pasukan muslim ini diberi kekuatan yang jauh lebih kuat atau lebih berani di atas kemampuan atau kekuatan orang-orang yang memang sudah terpojok dan merasa nyawanya akan segera habis. Nah, para jamaah sekalian, inilah jihad yang dilakukan oleh pasukan muslimin di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu mendengar berita-berita kemenangan ini sampai ke Madinah, Sayyidina Umar terus memberikan motivasi, memberikan arahan, sekaligus memberikan strategi-strategi perang yang sangat rinci. Ini salah satu daripada kelebihan Sayyidina Umar. Memberikan arahan yang sangat rinci. Bagaimana strategi perangnya, termasuk wilayah mana yang harus ditaklukkan terlebih dahulu. Ditulis secara rinci, dikirimkan kepada Al-Musanna bin Haris. Nah, jenengan mungkin bertanya, bagaimana cara ngirim surat pada waktu itu? Padahal jaraknya sedemikian rupa. Kira-kira ya Pak? Lewat apa? Masuk diuncalno terus sampai, kada mungkin. Jadi setiap wilayah yang berada di kekuasaan muslimin itu ada pos-pos gitu ya. Jadi satu orang ini berkuda dengan kecepatan tinggi sampai sana istirahat. Nanti ada yang melanjutkan lagi. Sehingga perputaran surat ini cepat. Sat gitu. Jadi berkuda sedemikian cepatnya. Jadi kuda-kudanya sudah disiapkan di setiap pos itu. Dengan kuda-kuda yang pilihan. Sehingga cepat perputaran surat. Setiap ada berita langsung disampaikan kepada Khalifah Rasulullah, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, para jemaah sekalian, Sayyidina Umar kemudian sekali lagi memberikan arahan-arahan, dan dalam waktu yang bersamaan Persia telah mengalami pergantian kekuasaan. Jadi salah satu pewaris tahta Persia itu karena unsur politik. Jadi kejadian-kejadian politik yang sangat membahayakan, sehingga salah satu pewaris takhta itu kemudian diungsikan. Kalau dulu Sultan Agung itu pernah juga begitu enggak? Diungsikan, tidak ada yang tahu. Ditaruh di desa mana gitu. Teman-temannya pun tidak ada yang tahu bahwa itu adalah putra daripada raja. Ini sama ini. Kemudian rakyatnya atau pejabat-pejabatnya ini mendesak ibunya untuk memberitahu di mana orang ini berada atau pewaris tahta itu. Nah, karena dalam kondisi yang politik lagi gonjang-ganjing, ada serangan dari pasukan muslimin, sehingga ibunya kemudian memberitahu di mana putranya itu sedang berada, yang namanya Yazdajrid. Yazdajrid namanya. Yazdajrid. Masa diapalno pun. Masa diapalno. Yang awalnya dulu seorang wanita, jadi penguasa Persia sebelum ini wanita, kemudian diganti oleh Yazdajrid. Yazdajrid. Yang waktu itu umurnya masih 21 tahunan. Masih 21 tahunan. Nah, karena pemimpin ini adalah pemimpin, kalau bahasa Jawa itu terah pemimpin atau keturunan pemimpin, maka dia didukung penuh oleh
rakyatnya dan didukung penuh oleh pejabat-pejabat negaranya. Ngoten Pak nggih. Seperti zamannya Majapahit, yang namanya Raden Patah itu masih terah Majapahit. Dulu namanya kalau tidak salah Jinbun. Jinbun ini dulu diungsikan ke Palembang. Sehingga ketika Majapahit itu dalam kondisi yang luar biasa karena dikudeta beberapa kali, kemudian dimunculkanlah oleh para wali itu, Raden Patah itu untuk merebut Majapahit, sehingga didukung rakyat ini, sehingga akhirnya berhasil. Walaupun nanti akhirnya kerajaan dipindah ke Jawa Tengah. Kira-kira begitu yang terjadi pada Yazdajrid. Pelan-pelan, khawatir salah. Yazdajrid. Nah, para jamaah sekalian, setiap ada pemimpin baru pasti ada kebijakan baru. Apalagi kondisi politik sedang tidak baik-baik saja. Maka Yazdajrid ini membuat kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah mulai memobilisasi militer secara umum yang meliputi seluruh kekuatan Persia. Jadi perang-perang kemarin yang saya sampaikan itu hanya lingkup Irak saja. Sementara Persia ini kekuasaannya sampai kemana-mana. Negara adikuasa pada zaman itu, yaitu Persia dan Romawi. Kalau sekarang sudah menjadi beberapa negara, Bang, puluhan negara kekuasaan Persia itu. Jadi mulai memobilisasi militer secara umum yang mengerahkan seluruh kekuatan militer Persia yang terpusat di ibu kota. Ibu kotanya mana kira-kira? Ada yang pernah dengar? Ibu kota Persia itu mana? Namanya Madain, ibu kota Madain. Di sana ada Istana Putih, yang namanya istananya adalah Ctesiphon namanya dulu. Bukan Gedung Putih di Amerika, bukan. Ctesiphon. Tempatnya di Madain. Jadi termasuk wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh pasukan muslimin. Ini berusaha dipropaganda. Berusaha dipropaganda, dipengaruhi agar penduduk yang awalnya sudah takluk, sudah ada perjanjian damai, mau membayar pajak, akhirnya mereka kemudian bertolak belakang, kemudian membela Persia dan menentang pasukan muslimin. Masya Allah. Ini di luar dugaan, Pak. Di luar dugaan. Nah, semuanya ini oleh Musanna dilaporkan ke Sayyidina Umar. Terus begitu, surat menyurat terus begitu. Maka kemudian Al-Musanna membuat kebijakan baru, yaitu menarik pasukan dari wilayah-wilayah yang sebenarnya sudah dikuasai. Mereka menarik diri, mundur di perbatasan-perbatasan Persia. Nah, sambil menarik diri, pasukan ini membuat tempat-tempat pengintaian. Kalau sekarang mungkin intelijen. Kalau dulu namanya Jawane apa, Pak? Telik sandi. Apa telik sandi? Lari sandi mboten sumer telik sandi ngono, Pak. Telik sandi. Mata-mata nggih. Mata-mata. Jadi membuat tempat-tempat pengintaian sehingga bisa saling mengawasi dan saling membantu ketika diperlukan. Nah, ketika Sayyidina Umar mendengar berita bahwa pasukan Persia sedang menyusun kekuatan besar, ia kemudian memerintahkan kepada rakyatnya, kepada penduduk yang sudah masuk Islam, wajib militer. Kenapa wajib militer itu, Pak? Jadi orang-orang yang usianya sudah balik, laki-laki, itu harus ikut perang. Yang awalnya dilatih dulu. Harus ikut perang. Ini namanya wajib militer. Karena memang situasi mendesak. Jadi pasukan Persia itu jumlahnya ratusan ribu. Sementara pasukan muslimin 100 ribu pun belum sampai. Sehingga Sayyidina Umar memberlakukan wajib militer kepada penduduk Madinah dan sekitarnya. Nah, para jamaah sekalian, Sayyidina Umar kemudian memerintahkan
untuk kepada Al-Musanna untuk melihat kabilah-kabilah yang layak berperang, suka maupun tidak suka, harus ikut berperang. Ini namanya wajib gitu. Namanya wajib itu suka tidak suka harus ikut. Kalau sunnah kan, kalau mau silakan, kalau tidak silakan. Kalau wajib itu harus. Gitu. Salat wajib juga demikian. Jadi suka maupun tidak suka harus ikut perang. Jadi orang yang mencetuskan wajib militer pertama itu adalah siapa Pak? Sayyidina Umar. Kalau sekarang ada perang Ukraina kali sinten? Rusia ini sekarang juga memberlakukan wajib perang. Berarti meniru Sayyidina Umar. Inilah Umar bin Khattab yang memang pikirannya luar biasa. Nah, ini adalah fase ketiga dalam pembebasan Irak. Masih Irak lingkupnya, belum Persia. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Sayyidina Umar untuk menghadapi perang besar melawan kekuatan Romawi? Dan siapakah pemimpin yang akan ditunjuk? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.